Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi update kali ini saya update back to back ya dengan video update yang sebelumnya. Jadi kenapa saya putuskan untuk update kembali si Bitcoin? Karena sebenarnya kan kita udah tahu ya, tadi udah rilis data GDP dan ternyata di luar ekspektasi kita semua, GDP malah cenderung plus walaupun yang price index cenderung masih minus. Jadi memang saya bisa bilang ini datanya rilisnya lebih ke arah mix ya. Dan sementara ini karena data GDP yang cenderung positif ini menyebabkan dolar akhirnya kembali rebound. Dan memang sebenarnya sewajarnya terjadi kalau kita lihat dolarnya sendiri memang lagi testing level key support, sementara Bitcoinnya lagi ada di level of resistance. Jadi memang sama-sama saling ngetes gitu ya. Dan memang kalau kita lihat di video terakhir, saya sempat mention juga ke teman-teman soal kita ada resistance pada trendline dan juga Fibonacci 1,8. Jadi ada dua kemungkinan memang yang bisa terjadi, antara kita pullback terus sideways atau cenderung turun ya, koreksi sampai ke range support level yang ada di bawahnya. Which is skenario yang pertama saya lebih cenderung pro ke arah sana, karena kita ngelihatnya impulsive move selama 2 hari terakhir ini kita nggak bisa abaikan, powernya lumayan signifikan dan ada volume juga yang mendukung ibaratnya. Alright, so kita juga masuk ke dalam satu buah artikel. Jadi sebelum saya masuk ke price section, saya pengen sharing sama teman-teman tentang satu buah artikel yang disampaikan oleh jadi statement ya yang disampaikan oleh Janet Yellen. Janet Yellen bilang, "This is certainly a full employment economy with a hot labor market, which is good, but we want to see growth slow." Yellen said it's part of getting inflation under control. Ya, Yellen said that she expects the economy to slow further. Jadi dia expecting kita bisa bilang apa ya? Jatuhnya kita bisa expect akan ada possibility of pelemahan ekonomi lagi, di mana kenaikan GDP ini sebenarnya bisa dibilang cukup positif, tapi yang mereka butuhkan sebetulnya adalah penurunan GDP yang on track. Which is saya juga bingung ya. Jadi to be honest, kalau kita ngelihat ya data GDP kan menunjukkan bahwa ekonomi itu dalam keadaan cukup baik gitu ya. Dan di sini Janet Yellen juga udah sampaikan ya, mengatakan bahwa GDP data menunjukkan bahwa strength in the US economy itu mulai ada, tapi juga menunjukkan bukti ya, evidence bahwa adanya penurunan atau slowing down ekonomi yang menurut dia cukup healthy gitu ya. Dan ini tentu saja impactnya terhadap inflasi bisa cukup positif, dan berarti istilahnya angka GDP 2,6% lumayan bagus, tapi istilahnya kalau bisa sedikit lebih rendah, ibaratnya begitu ya teman-teman. Jadi kayak slowing down supaya seperti yang kita bilang demand-nya cenderung menurun sehingga inflasinya bisa ditekan, ibaratnya seperti itu. Nah, satu fakta yang mengejutkan adalah setelah saya cek probabilitas kenaikan suku bunga di bulan Desember, yang menarik adalah November dulu deh, dalam beberapa hari ke depan itu dropnya lumayan signifikan loh, dari 90%-an 92,5% itu turun sekarang jadi 87,4%. Dan di 14 Desember, which is kenaikan suku bunga di bulan Desember, itu naik jadi 60,4% dengan perkiraan kenaikan 0,5% basis point. Ini sebenarnya good news banget buat sentimen pergerakan market, baik itu stock market maupun Bitcoin gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat Bitcoin hari ini turun, sebenarnya ada satu faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Kita juga punya korelasi yang cenderung positif dengan yang namanya Nasdaq. Ya, Nasdaq ini adalah tech stock, oke? Dan salah satu tech stock yang menjadi pengganggu lah kita bilangnya ya, biang kerok lah ya, karena kalau kita lihat Dow Jones-nya cenderung plus, S&P minus ya, Nasdaq-nya minusnya parah 3%. Hanya ada satu pengganggu atau biang keroknya, yaitu sahamnya Meta alias Facebook, karena turunnya lumayan drastis sampai ada gap yang lumayan signifikan, dan itu kayaknya menjadi salah satu faktor penyebab juga Bitcoin beserta dengan kripto lainnya itu akhirnya terkena impact-nya atau terkena imbasnya ya. Jadi kita bisa lihat market cap
turun jadi 943 billion dollar, dan rata-rata kripto itu merah ya, kecuali ada satu, Dogecoin plus 10%. Dan ini seperti yang kita bahas ya sebelumnya teman-teman, karena kalian udah support video YouTube saya yang terakhir, terutama yang Bitcoin ini udah mencapai 500 likes ya, kita lihat udah 500 likes. Jadi kita bakal update untuk altcoinnya besok di Dogecoin. Jadi teman-teman gak usah khawatir, karena kita update ini bukan bertujuan untuk bikin kalian FOMO, justru kita update supaya kita bisa mempersiapkan strategi yang ideal untuk mempersiapkan buyback si Dogecoin ini ya. Kita ngomongin untuk persiapan bull run berikutnya, which is ya itu yang akan saya lakukan juga. Alright, so besok kita bakal sharing soal itu. Nah sekarang lanjut lagi ke price action untuk Bitcoin. Ingat teman-teman, kita udah bahas soal trendline yang terbentuk beserta Fibonacci 61,8%. Seperti yang kalian lihat, saya nggak ganti-ganti ya, di 21.014 dolar masih sama di 21.014 dolar, kita nggak ganti-ganti. Dan memang faktanya adalah rejection terjadi dari sana. Oke, ada tail candle kemarin yang artinya harga ketahan atau kepentok, kemudian hari ini open candle sempat naik sedikit and then turun selama lebih kurang 1 harian ini. Alright, terutama pada saat sudah memasuki sesi New York ya, karena kita tahu tadi impact dari GDP dan juga impact dari Nasdaq sendiri ternyata memberikan pengaruh yang lumayan signifikan. Nah, yang penting yang perlu di-note adalah, ingat teman-teman, kita di sini sebelumnya memiliki area of resistance. Kalau misalkan area tersebut tidak berhasil di-maintain oleh Bitcoin, which is dia nggak bisa sideways atau dia nggak bisa close back di atas area tersebut, maka kita bisa expect Bitcoin slow down, turun lagi sampai bahkan ngetes ke level 19.300 dolar. Karena simply di level tersebut terdapat area demand. Alright, nah itu untuk time frame daily, singkat, jelas, dan padat. Mudah-mudahan. Oke. Nah, berikutnya kita bahas dari time frame hourly. Nah, untuk time frame hourly-nya sangat disayangkan karena secara closing candle 4 jam sebetulnya sih ini closing jam 7 akan menuju ke istilahnya close back di bawah area resistance. Jadi kita nggak bisa mempertahankan area supportnya, dan ini menunjukkan bahwa buyers Bitcoin udah mulai ada pelemahan momentum. Dan kita lihat sendiri di sini. Sebenarnya teman-teman lihat candle merah ini ya. Untuk time frame 4 jam ternyata itulah area yang kita bisa consider sebagai area cukup penting. Karena setelahnya itu 4 candle warna hijau, which is kita nggak create base sama sekali. Tapi kalau untuk time frame 4 jam, minimal kita sempat terlihat ada bertahan di level tersebut, ada aksi selling yang terjadi di sana, menyebabkan harga sempat tertahan dan membentuk semacam triangle pattern before akhirnya dia meneruskan penguatannya. Jadi saya bisa berasumsi sementara ini bahwa di range price yang ada pada kisaran area ini itu merupakan area of demand yang kita bisa expect ada reaksi untuk sementara ini. Dan kalau kita lihat ini diperhatikan lagi ya, menarik juga ternyata penurunan kita cenderung dalam sebuah descending channel ya. Kita bisa lihat cenderung perlahan-lahan ya turunnya, walaupun terakhir cukup agresif sekitar jam 3 tadi ya, closing jam 3 cukup agresif dan sekarang harganya masih tertekan gitu. Kalau saya lihat dari situasi kayak gini ya, ini sih harusnya momentum sellingnya masih lumayan powerful ya. Jadi kita bisa expect minimal Bitcoin mungkin akan ngetes dulu ke level 20.100 dolar atau angka psikologis di 20.000 dolar ya. Mengingat itu adalah level yang bisa dibilang cukup penting bagi Bitcoin selama beberapa pekan terakhir. Jadi kalau saya extend ke samping nih, lebih kurangnya kayak gini teman-teman ya, di level yang sama itu terdapat area resistance juga. Alright, so kita lihat Bitcoin dulu bagaimana reaksinya. Besok kita akan ada update untuk Dogecoin, dan hopefully teman-teman bisa enjoy informasi yang saya deliver melalui video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang positif. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Sabar menunggu. Selama proses koreksi masih berlangsung, kita nggak usah buru-buru untuk di entry, terutama buat teman-teman yang trading di futures market atau derivative market. Alright, once again, thank you very much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers guys. Bye-bye.